Shalom jemaat Tuhan, kita masih akan terus belajar dari gereja di Laodikia yang menganggap diri tidak membutuhkan Tuhan karena merasa kaya, tidak kekurangan apapun. Sampai Yesus akhirnya keluar, ada di luar gereja ini. Sehingga di Wahyu 3 ayat 20 dia perlu mengetuk pintu. Padahal kondisi mereka telanjang, buta, melarat, miskin. Karena itu Tuhan mengajak untuk gereja ini membeli emas yang sudah dimurnikan supaya kaya, membeli pakaian putih, dan membeli minyak yang bisa membuka mata mereka sehingga mereka bisa melihat kondisi yang sebenarnya, sehingga mereka menjadi kaya di dalam Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua melihat sebuah ayat dari Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Rasul Paulus berdoa, dia berkata dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi supaya mereka bisa terang hatinya, bisa melihat kekayaan kemuliaan Tuhan yang dahsyat, gereja ini perlu mendapatkan roh hikmat dan wahyu. Saya juga berdoa supaya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada kita, sehingga sudah bisa mengenal Tuhan dengan benar, mata hati kita jadi terang, sehingga kita juga bisa mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Tuhan. Kita akan coba mempelajari lebih dalam di Efesus 4 ayat 17 sampai 25. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita terkadang susah melihat kekayaan kemuliaan Tuhan. Mereka ini buta, nggak mampu melihat. Karena apa? Karena ada kebodohan, ada kedegilan di hati mereka. Kata bodoh menggunakan kata eknoia yang artinya tidak ada kaitan dengan intelektual kita, knowledge kita. Makanya ada orang-orang yang secara knowledge, secara intelektual, pinter, punya pendidikan tinggi, tetapi di mata Tuhan mereka bodoh. Dan itu yang terjadi dengan orang kaya itu. Tentu secara ekonomi, secara pendidikan dia adalah masker ekonomi, tapi Tuhan berkata, hei orang kaya yang bodoh. Jadi kebodohan itu menggunakan kata eknoia yang artinya tidak ada kaitan dengan knowledge intelektual. Bisa aja pinter, tapi sebenarnya orang itu bodoh. Kedegilan, kata degil di situ Bapak Ibu, bodoh dengan degil tingkatnya lebih tinggi degil. Kalau bodoh bisa kita ajarin, tapi kalau degil dia bukan hanya tidak mengerti, tapi dia melawan pula Bapak Ibu. Degil. Kata degil di sini dia seperti kayak begini. Ada batu besar yang menghalangi, dan batu besar itu pandangan atau hati orang jadi keras, pandangannya terhalangi karena dia menggunakan kata noris yang artinya kumpulan-kumpulan pasir-pasir yang bisa menjadi batu yang menjadi besar. Istri saya pernah mengalami batu empedu sebesar biji salak. Saya tanya waktu itu sama dokter, kenapa ya bisa ada batu di empedu? Dokter berkata mungkin ibu suka makan kerang, karena kerang itu katanya ada butiran-butiran halus kecil yang membentuk sampai jadi batu. Ini bicara tentang pemahaman-pemahaman yang salah, bertumpuk-tumpuk menjadi perlawanan akhirnya terhadap kebenaran Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan orang-orang di Efesus matanya menjadi buta, hatinya terhalang untuk melihat kekayaan kemuliaan Tuhan. Karena itu Paulus berkata, jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dari mana pikirannya sia-sia, pengertiannya jadi gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kenapa kita jadi memiliki pengertian gelap? Kenapa kita jadi memiliki hubungan yang tidak baik dengan Tuhan, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah? Yaitu dikarenakan ada kebodohan yang ada di mana? Di hati, dan kedegilan hati. Akhirnya perasaan mereka menjadi tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Seharusnya gereja di Laodikia bisa bertumbuh, ya, tapi mereka mengizinkan kebodohan, kedegilan. Harusnya kita tidak demikian. Karena kita sudah mendengar hari ini saat teduh ini,
kita telah terima pengajaran ini, biarlah kita bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya apa? Kita dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi biarlah Bapak Ibu kita membeli minyak yang membuat mata hati kita bisa melihat Tuhan, melihat rencananya. Karena itu mari kita jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu bukan berarti orang yang tidak ke gereja, karena Rasul Paulus bicara ini kepada jemaat di Efesus. Dia berkata orang yang tidak mengenal Allah itu bukan hanya orang yang narkoba, yang berdosa, enggak. Saudara bisa jadi orang seperti yang tidak mengenal Allah walaupun saudara mendengar firman, walaupun saudara ke gereja, walaupun saudara punya predikat sintua, penatua, pendeta, apa saja. Karena menurut Paulus, orang yang tidak mengenal Allah itu adalah pikirannya sia-sia. Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu cek pikiran kita berguna nggak, sia-sia nggak kalau kita mikiri yang kesalahan orang, dosa orang, kritik sana, kritik sini. Ini yang membuat hidup kita, hati kita dipenuhi dengan kebodohan, kedegilan, sehingga sulit bagi kita untuk melihat kekayaan surgawi itu. Kiranya saya berharap lewat renungan dari kitab Efesus ini bisa menolong kita untuk kita bisa membeli dari Tuhan minyak yang bisa melumas mata kita, sehingga kita tidak lagi buta, tetapi kita bisa melihat, bisa membedakan ini benar, ini nggak benar, ini prioritas, ini nggak prioritas, ini berharga, ini lebih berharga, ini sangat berharga, sampai akhirnya kita bisa melihat bahwa dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Yesus dan kebenarannya. Karena itu biarlah pikiran kita tidak duniawi, tidak sia-sia. Kita bisa berpikir dengan benar, sehingga kita benar-benar bisa mencintai Tuhan. Karena sudah tidak mungkin bisa mencintai Tuhan sekaligus mencintai dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.